Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Danastian dengan NIM akhir 112. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kritik kultural dan inovasi teknologi. Secara harfiah, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang memiliki arti pembahasan sistematik mengenai seluruh seni dan kerajinan. Karena istilah tersebut berakar dari tekne, dalam arti bahasa Yunani berarti seni, art, atau kerajinan craft. Dan dari makna harfiah tersebut, teknologi dalam bahasa Yunani kuno dapat didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Definisi tersebut kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan teknologi dapat pula dimaknai sebagai pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu atau know-how of making things, atau bagaimana melakukan sesuatu atau know-how of doing things, dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya. Nah, teknologi itu juga mencakup dua hal. Yang pertama, teknologi menunjuk pada peralatan, yaitu unsur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Teknologi merujuk pada peralatan sedemikian sederhana seperti sisir sampai yang sangat rumit seperti komputer. Kedua, keterampilan atau prosedur yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan peralatan tersebut. Teknologi dalam kasus ini tidak hanya merujuk pada prosedur yang diperlukan untuk membuat sisir komputer, akan tetapi juga meliputi prosedur untuk memproduksi suatu tatanan rambut yang dapat diterima, atau untuk dapat memasuki jaringan internet. Secara sosiologis, teknologi memiliki makna yang lebih mendalam daripada peralatan. Teknologi itu menetapkan suatu kerangka bagi kebudayaan dan material suatu kelompok. Jika teknologi suatu kelompok mengalami perubahan, maka cara berpikir manusia juga akan mengalami perubahan. Hal ini juga berdampak pada cara mereka berhubungan dengan yang lain. Nah, di sini teknologi memperlihatkan fenomenanya dalam masyarakat sebagai hal impersonal dan memiliki otonomi mengubah setiap bidang kehidupan manusia menjadi lingkup teknis. Nah, terdapat ciri-cirinya. Yang pertama adalah rasionalitas, yang artinya tindakan spontan oleh teknik diubah menjadi tindakan yang direncanakan dalam perhitungan rasional. Selanjutnya ada artifisialitas, yaitu membuat sesuatu yang buatan tidak alamiah. Selanjutnya ada otomatisme, sesuai namanya yaitu otomatis, yang dimana hal metode, organisasi, dan juga rumusan dilaksanakan serba otomatis. Demikian pula dengan teknik mampu mengeliminasikan kegiatan non-teknis menjadi kegiatan teknis. Selanjutnya ada teknik berkembang pada suatu kebudayaan. Selanjutnya ada monisme, yaitu semua teknik yang bersatu, saling berinteraksi dan saling bergantung. Selanjutnya ada universalisme, yaitu teknik melampaui batas-batas kebudayaan dan ideologi yang bahkan bisa menguasai kebudayaan. Dan selanjutnya adalah otonomi, yang artinya teknik berkembang menurut prinsip-prinsip sendiri. Nah, ketika manusia masih berada pada tahap irasional yang masih bersifat tradisional dan efektif, manusia telah mampu menghasilkan berbagai teknologi yang masih sederhana. Seiring dengan perkembangan rasionalitasnya, manusia telah menghasilkan berbagai teknologi yang cukup rumit. Namun pada akhirnya keberadaan teknologi tersebut dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup manusia. Teknologi telah mempengaruhi pola pikir manusia itu sendiri, dan akibatnya secara tidak langsung juga teknologi juga bisa mempengaruhi tindakan dan juga pola hidup manusia. Teknologi ini juga dimaknai sebagai alat yang memperlebar perbedaan kelas dalam masyarakat. Teknologi menjadi simbol status bagi si kaya dan si miskin. Siapa yang mampu menguasai teknologi, maka ia akan mampu menguasai manusia yang lain. Manusia menggunakan konsep teknologi baru untuk menunjuk pada timbulnya suatu teknologi yang membawa dampak penting pada kehidupan sosial. Bagi orang-orang yang hidup 500 tahun yang lalu, teknologi baru menunjuk pada proses pencetakan. Sedangkan pada masa sekarang, teknologi baru menunjuk pada komputer, satelit, pesawat, atau teknologi komunikasi yang lain. Perubahan kehidupan manusia yang semula berbasis pertanian menjadi berbasis industri juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, terdapatnya perubahan teknologi, maka terdapatnya perubahan sosial. Maka di sini kita harus mengetahui juga apa itu perubahan sosial. Yang pertama adalah dari Surjono Sukanto. Beliau mendefinisikan perubahan sosial sebagai segala perubahan yang terjadi dalam lembaga, masyarakatan, dan suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya.
Dan dari Gilin and Gilin, mengartikan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya adalah 3 dimensi dalam perubahan sosial. Yang pertama adalah dimensi struktural. Ini mengacu pada perubahan dalam struktur masyarakatnya, menyangkut perubahan dalam peranan, muncul peran baru, bahkan perubahan dalam struktur kelas sosial, juga perubahan lembaga sosial. Selanjutnya dimensi kultural, yaitu mengacu pada kebudayaan dalam masyarakatnya. Nah, hal ini meliputi yang pertama yaitu inovasi kebudayaan, merupakan komponen internal dalam suatu masyarakat. Inovasi kebudayaan yang paling mudah ditemukan adalah munculnya teknologi baru. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks memaksa individu untuk berpikir kreatif dalam upaya dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya adalah difusi, itu merupakan komponen eksternal yang mampu menggerakkan terjadinya perubahan sosial. Sebuah kebudayaan mendapatkan pengaruh dari budaya lain, kemudian memicu perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang menerima unsur-unsur budaya tersebut. Dan yang ketiga adalah integrasi, merupakan wujud perubahan budaya yang relatif lebih halus. Hal ini disebabkan dalam proses ini terjadi penyatuan unsur-unsur kebudayaan yang saling bertemu untuk kemudian memunculkan kebudayaan baru sebagai hasil penyatuan berbagai unsur-unsur budaya tersebut. Dan yang ketiga ada namanya dimensi interaksional, yaitu mengacu pada perubahan hubungan sosialnya di dalam masyarakat. Dimensi ini meliputi yang pertama yaitu perubahan dalam frekuensi. Hadirnya perkembangan teknologi membuat berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Semua kebutuhan untuk berinteraksi dapat dipenuhi dengan manfaat teknologi. Seperti contohnya seorang nasabah bank tidak perlu berulang kali bertemu dengan petugas teller bank. Fungsi dan peran teller bank telah tergantikan oleh mesin ATM atau automatic teller machine yang mampu melayani nasabah selama 24 jam di mana saja tanpa harus mengantri lama atau menulis formulir tertentu. Poin selanjutnya adalah perubahan dalam jarak sosial. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah menggeser fungsi tatap muka dalam proses interaksi. Individu tidak harus bertatap muka untuk dapat melakukan komunikasi dan interaksi secara langsung, bahkan ketika dua individu berada di tempat yang sangat jauh. Mereka bisa tetap berkomunikasi meskipun dalam jarak ribuan kilometer. Selanjutnya adalah perubahan perantara. Mekanisme kerja individu dalam masyarakat modern banyak bersifat serba online, menyebabkan individu tidak banyak membutuhkan orang lain dalam proses pengiriman informasi. Pada zaman dahulu, seorang raja yang ingin menyampaikan berita untuk kerajaan tetangga menyuruh prajuritnya untuk menyampaikan surat ke kerajaan tetangga tersebut. Namun pada masa modern sekarang, informasi antar negara dapat langsung disampaikan tanpa melalui orang lain sebagai perantara. Poin selanjutnya adalah perubahan dari aturan atau pola-pola. Banyak aturan serta pola-pola hubungan yang mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat. Emansipasi perempuan dalam dunia kerja misalnya telah mengubah cara pandang masyarakat dalam menyikapi perempuan yang pulang malam. Bila sebelumnya perempuan yang sering keluar atau pulang malam sering dikonotasikan sebagai perempuan nakal, namun sekarang masyarakat telah memandang hal tersebut sebagai hal biasa. Karena pada saat sekarang banyak perempuan yang bekerja sampai larut malam atau bahkan bekerja pada malam hari. Dan yang selanjutnya adalah perubahan dalam bentuk interaksi, yaitu interaksi antar individu tidak sekaku pada masa lalu ketika interaksi harus dilakukan secara tatap muka. Di era sekarang, interaksi dapat dilakukan kapan saja melalui telepon, handphone, email, chatting, Facebook, Yahoo Messenger, Twitter, internet really chatting, dan berbagai teknologi canggih lainnya. Selanjutnya terdapat pengaruh negatif teknologi pada aspek sosial budaya. Yang pertama yaitu dari poin A, merosotnya moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Selanjutnya adalah kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat dan semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Seperti gotong royong dan tolong menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibat lanjut bisa dilihat bersama.
Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Poin selanjutnya adalah pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Program Internet Relay Chatting atau IRC, internet dan email telah membuat orang asyik dengan kehidupannya sendiri. Selain itu, tersedianya berbagai warung internet atau warnet telah memberi peluang pada banyak orang yang tidak memiliki komputer dan saluran internet sendiri untuk komunikasi dengan orang lain melalui internet. Kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer. Melalui program Internet Relay Chatting atau IRC, anak-anak bisa asyik mengobrol dengan teman dan orang asing kapan saja. Dan selanjutnya terdapat solusi dalam menghadapi dampak negatif kemajuan teknologi. Yang pertama adalah sebagai agen sosialisasi yang pertama dan yang utama. Keluarga seharusnya dapat menanamkan nilai dan norma yang positif kepada anak dengan membekali dan meletakkan fondasi keimanan yang kokoh kepada anak. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak menjadi angkuh dalam melupakan Tuhan dalam aktivitas kehidupan modern yang serba canggih. Poin selanjutnya adalah keluarga harus selektif dalam menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi bagi keluarga. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi cara hidup manusia modern yang cenderung konsumtif terhadap produk teknologi. Selain itu, penentuan skala prioritas diperlukan agar teknologi yang dipergunakan benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi keluarga. Misalnya, jika suatu keluarga sudah memiliki sebuah televisi, mereka tidak perlu lagi membeli televisi untuk setiap anggota keluarga yang diletakkan di kamar masing-masing. Karena hal itu akan mengakibatkan pemborosan dan merupakan pola hidup yang tidak efektif dan tidak efisien. Poin selanjutnya adalah orang tua harus update terhadap perkembangan teknologi sehingga mereka tidak gaptek. Setidaknya, orang tua modern saat ini harus memiliki kemampuan dalam penggunaan smartphone, internet basic seperti email, browsing, blogging, dan chatting, dan jika memungkinkan penggunaan sosial media online seperti Yahoo Messenger, Facebook, Twitter, Skype, and Internet Relay Chatting. Dan poin yang terakhir adalah perlunya bimbingan dan pengawasan dari orang tua kepada anak-anaknya dalam pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi seperti televisi, handphone, komputer, dan internet. Upaya-upaya yang bisa dilakukan yaitu seperti membatasi saluran channel, mendampingi anak saat menonton televisi, berusaha meletakkan komputer dan saluran internet di ruang publik rumah. Selanjutnya memblok situs-situs internet. Selanjutnya juga bisa menjadi teman untuk anak dari orang tua, dan juga yang terakhir membuat kesepakatan dengan anak tentang waktu bermain komputer dan internet. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.